Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Teman-teman, mohon maaf hari ini saya tidak bisa hadir di kelas. Ini pertemuan terakhir, maka saya ingin merefleksikan bagaimana sejarah peradaban Islam yang kita pelajari selama satu semester ini ya. Ketika era Fathu Makkah tahun 10 Hijriah, kemudian Rasulullah wafat pada 11 Hijriah, kepemimpinan umat Islam selanjutnya disempurnakan Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan oleh Umar. Ketika itu Makkah, Madinah sudah betul-betul berjalan. Sistem negaranya bisa berjalan dengan baik. Sahabat banyak yang menetap di Makkah, di Madinah, karena meyakini bahwa keutamaan sholat di Masjidil Haram misalnya itu sampai 100.000 kali. Begitu juga sholat di Masjid Nabawi ya, sampai 1000 kali keutamaan dibanding dengan tempat lain. Namun sebagian sahabat juga ada yang berijtihad untuk hidup di luar Makkah ya. Ada di Azerbaijan, ada Tajikistan. Begitu pula misalnya di era Sayyidina Ali kan, ketika ada konflik dengan Muawiyah, peperangan nggak bisa dihindari. Terjadilah pertempuran di Syam di dekat Sungai Furat dalam beberapa hari, dan di balik peristiwa ini meskipun seolah-olah itu adalah peperangan dan konflik antar sahabat, tapi juga di sisi lain ini menjadi berkah bagi kelangsungan agama Islam. Ketika itu banyak sahabat yang tidak mau ikut konflik bersama Ali atau bersama Muawiyah, mereka pergi ke daerah lain. Ada yang ke Cina ya, karena saat itu Cina itu populer ya. Ada yang juga yang tersesat di Selat Malaka, seperti muridnya Sayyidina Ali yang hidup di Pasai di Aceh ya. Sehingga Islam di Aceh itu usianya tua, karena para sejarawan meyakini Islam di Indonesia itu sudah ada sejak era Sayyidina Ali. Seperti di Sumatera misalnya ada Syekh Yusuf Barus yang dianggap sebagai penyebar Islam pertama di Nusantara. Maka di sana ditemukan makam-makam khas Arab yang mencerminkan kebudayaan dan agama Islam. Sahabat Umar itu pernah marah besar kepada sahabat yang meminta beliau untuk menunjuk pengganti ya. Jadi para sahabat khawatir nanti kalau Islam ditinggal Umar ya nggak ada yang menjaga. Namun Umar justru marah dan mengatakan bahwa Islam juga pernah ditinggal oleh orang terbaik, yaitu Rasulullah SAW, namun tetap berjalan, tetap baik-baik saja. Ya, sahabat Umar mengatakan, Innallaha ta'ala la yudayyi'aha amra hadatin wala khilafah. Agama Islam akan tetap dijaga dan tetap nampak ya. Buktinya sekarang Islam juga ada di mana-mana ya. Ketika hari-hari ini berita tentang Palestina itu gencar ya kita hampir lihat di seluruh penjuru dunia itu umat Islam nampak dan menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Di Amerika, Washington, Los Angeles atau New York ya, di mana-mana masyarakat Muslim sudah banyak yang berkolaborasi dengan Protestan untuk membela Palestina, pro Palestina ya, demo di mana-mana menuntut kemerdekaan Palestina misalnya. Di Amerika misalnya, meski Presiden Biden itu benci Islam ya, di New York masyarakat Muslim semakin bertambah populasinya. Ada sebagian media itu yang mengutip pernyataan Hillary Clinton ya, yang mengakui bahwasanya Islam is the fastest growing religion in the world. Jadi katanya Islam adalah agama yang berkembangnya itu paling cepat ya di dunia. Cina juga sama ya.
Jadi di sana itu ada masjid Niji atau disebut masjid Beijing Cow Street ya. Itu dibangun pertama kali sekitar tahun 900-an ya, di masa dinasti Liao ya. Jadi meski di Cina itu negara ateis ya, sekarang banyak orang-orang tenaga kerja Indonesia yang beragama Islam terus mendirikan masjid di sana ya. Ya entah sewa apartemen atau kontrak atau seperti apa ya. Intinya sudah banyak orang Islam yang berada di sana di Cina ya. Ada kelompok namanya kelompok Uyghur ya. Uyghur itu satu etnis yang merepresentasikan umat Islam di Cina, itu terkenal ya. Ya itu berkahnya dulu ada sahabat membawa Islam ke Cina namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ketika era Khulafaur Rasyidin. Begitu juga di Eropa, misalnya di Inggris itu yang dulu menjajah negara Islam ya, Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol ya. Namun saat ini kalau kita lihat berita-berita misalnya di Arab News itu ya, jadi dari 4,9% populasi Muslim ya di Inggris misalnya tahun 2021 aja meningkat jadi 6,5% ya. Ya kira-kira ya hampir 4 juta Muslim itu sudah menjadi penghuni di sana, di Inggris, di Wales terutama ya. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan Inggris yang sekarang dibeli orang Muslim kan. Nah, ini menjadikan Islam lebih dikenal misalnya. Bagi pencinta bola misalnya, kita tahu PSG itu sekarang dikuasai siapa? Pengusaha Muslim, Nasser Khilafi misalnya. Manchester City misalnya diberi pengusaha Muslim asal Uni Emirat Arab ya, Sheikh Mansur bin Zayed misalnya. Banyak lagi lah. Newcastle juga sekarang dimiliki Pangeran Muhammad bin Salman ya, putra mahkota Arab Saudi ya. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara Zionis di Israel ya, yang sangat benci Islam ya, di Tel Aviv itu juga ada masjid ya. Ada masjid El Jazar, ada masjid Sidina Ali dan banyak lagi ya. Bahkan di sebagian mimbarnya ditulis Nadham Burdah itu ya. Ya nafsula taknati min zalatin adumat idil kabaira fil ghufrani kalamami ya. Ada beberapa teori mungkin yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara itu sejak abad ke-7 ya, mungkin ada benarnya ya. Abad ke-7 itu sudah menjadi jalur perdagangan dunia ya, sehingga banyak pedagang, ulama Islam yang singgah ya, bahkan ada yang membentuk satu perkampungan di daerah Aceh, di daerah Sumatera. Apalagi ketika era Umayyah, era Umar bin Abdul Aziz ya, yaitu sekitar tahun 717 Masehi ya. Sebagian sejarah mencatat adanya bukti korespondensi antara Raja Sriwijaya Srinda Farman dengan Umar bin Abdul Aziz untuk didatangkan ulama untuk berdakwah. Ya kini surat-suratnya konon disimpan di Museum Oxford Inggris. Jadi sejak abad ke-7 Islam sudah masuk di Nusantara. Ya namun Islam harus tertahan 700 tahun di Samudra Pasai sebelum akhirnya bisa menyeberang ke Pulau Jawa, karena konon di Jawa itu peradabannya sudah hebat ya, gudangnya orang pinter, orang kaya, orang sakti. Buktinya apa? Orang Jawa itu bisa membangun monumen yang luar biasa ya, sekelas Borobudur ya, yang oleh sebagian arkeolog itu diduga dia tahun 700 Masehian lah, oleh dinasti Shailendra ya. Ketika tahun-tahun itu kan Arab masih awal-awal Abbasiyah berdiri ya, 751 Masehi. Orang Jawa juga sakti-sakti ya. Kita ingat dalam sejarah ekspedisi Pamalayu ya, di mana Raja Singosari, ya, Raja Kertanegara itu mengirimkan tim ekspedisi ke Sumatera itu tahun abad 12 lah kira-kira.
ketika misalnya seluruh dunia itu ditaklukkan Mongol. Jadi ketika Mongol itu pernah menguasai dunia, yaitu ketika dinasti Yuan itu berambisi menguasai dunia, Eropa, Arab, ya Abbasiyah itu jadi sasaran, di bumi hanguskan oleh Mongol. Termasuk Jawa ini juga menjadi sasaran, ya. Jadi ketika itu di bawah perintah Kubilai Khan, ya, Kubilai Khan itu cucunya Genghis Khan ini, ya, itu kan ngirim utusan kepada Raja Kertanegara, ya, namanya Meiji, ya, atau Meiji, ya, terus yang dikenal dipotong kupingnya, lalu terjadilah pertempuran Akbar, ya, tahun 1292. Itu besar sekali pertempurannya. Jadi Mongol punya kapal induk itu yang dicatat dalam catatan Cina itu bisa memuat 1.500 orang, 500 kuda. Ditabrak oleh kapalnya Kertanegara yang lebih besar lagi, ya. Kalau tadi 1.500 orang, 500 kuda, ini punyanya Kertanegara itu bisa memuat 2.500 orang, 1.500 kuda, ya. Jadi lebih besar daripada kapalnya orang Mongol. Lagi wilayah Jawa itu memang terkenal wilayah yang angker, ya. Misal di Mataram itu Jogja. Ini terkenal daerah angker, ya, tak ada yang berani masuk wilayah ini, sehingga ulama-ulama Islam yang menyebarkan Islam itu hanya sampai di daerah-daerah pesisir saja, ya, daerah Demak, ada Tuban, sehingga peradabannya lebih maju dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Sehingga datang ke Jawa seorang ulama hebat bernama Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi dari Iran, atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Subakir. Kemudian ada juga di periode awal itu ada ulama dari Maroko, ya, dia hafal Quran, yang dalam sejarah itu dikatakan sebagai negosiator, ya, terhadap penghuni Merapi, ya, yang ketika itu belum dihuni oleh manusia. Beliau adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, atau dikenal dengan Syekh Jumatil Kubro. Nah, setelah periodenya Syekh Subakir, Syekh Jumatil Kubro, itu dilanjutkan dengan era Wali Songo, ya. Jadi Wali Songo itu memilih jalur yang berbeda-beda setelah pasca ini agar Islam bisa dikenalkan kepada masyarakat di Jawa terutama. Nah, yang paling populer disebut Wali Songo ini adalah beberapa sunan yang kita kenal jumlahnya 9 itu, ya. Ada Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Giri, Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan terakhir Gunung Jati, ya. Jadi menurut sejarah sekitar 1400 Masehi sampai sekarang, ya, hampir 600 tahun, tapi perkembangannya cepat sekali, ya. Di Jawa itu ada Raja Majapahit terakhir, ya, Raja Brawijaya V, punya istri, konon katanya banyak, ya, sekitar 600. Salah satunya itu berasal dari Kamboja, Champa, bernama Sumbehji, ya, atau Dewi Retno. Itu agamanya Islam. Punya anak laki-laki namanya Jinbun, kemudian bertemu dengan Syekh Rahmatullah, Sunan Ampel, akhirnya masuk Islam dan namanya diganti menjadi Nasir Abdul Fattah, ya. Disitulah Nasir Abdul Fattah, Raden Fattah itu kan akhirnya mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak Bintoro, ya. Jadi menurut sebagian versi sejarah, ya, perkembangan Islam di Selat Malaka itu sebenarnya bersamaan, ya. Indonesia, di Malaysia, Thailand itu hampir bersamaan. Hanya saja Islam di Indonesia itu diijtihadi oleh ulama dengan membuat satu politik kerajaan, ya. Ada di Samudra Pasai, Aceh, ya, tradisi agama Nusantara dikuat dengan negara. Sriwijaya misalnya yang sudah ada terlebih dahulu, ya, sebelum Samudra Pasai, itu juga menurut sebagian versi sejarah itu menjadi bidikan ulama di era Bani Umayyah, ya, di era
Umar bin Abdul Aziz ya untuk dikirimi pendakwah ya. Walhasil sejak abad 7 Masehi masyarakat Sriwijaya itu sudah banyak yang memeluk Islam ya, maka ada istilah itu Seribu Za Islam. Jadi Sriwijaya Islam itu Seribu Za Islam ya. Terus di era Wali Songo sekitar 1400-an lah, ketika Islam mulai mempunyai pengaruh, itu Wali Songo membuat ijtihad ya, membentuk Demak Bintoro tadi ya sebagai kerajaan Islam pertama itu tahun 1482, sehingga Islam bisa kuat karena mempunyai tradisi membuat negara. Ini karena misalnya Imam Ghazali itu dalam kitab Nashaikhul Umam wal Muluk menyebutkan bahwasanya agama dan negara itu dua hal yang penting ya. Jadi ad-din wal mulk tau aman, fad-dinu aslun wasultanu kharis, famala aslallahu famahdumun wa mala harisalahu fadoi ya. Jadi andai tidak ada negara yang resmi ya Demak Bintoro ya, maka mungkin Islam itu hanyalah kultural, karena dulu kerajaan yang resmi itu adalah Majapahit, di mana notabene-nya adalah beragama Hindu ya. Majapahit bisa membuat undang-undang, bisa membuat ketetapan, keputusan ya, dan itu bisa membahayakan Islam karena bisa saja Islam dianggap agama ilegal karena gak resmi, masih minoritas. Nah, baru setelah era ketiga, era cucu, itu terjadilah perpecahan di kerajaan Demak itu ya. Ada Pati Unus, ada Pangeran Trenggono, Arya Penangsang, ada Suto Wijaya, ada Sunan Prawata ya. Banyak lah itu kena turun-turun anak-anaknya, sehingga konflik-konflik ya biasa kalau anak raja itu biasanya ada terjadilah konflik-konflik internal ya. Nah, akhirnya justru hal ini menjadi titik tolak penyebaran Islam Nusantara, sehingga bermuncullah pasca konflik-konflik itu muncul kesultanan-kesultanan Islam yang justru membuat agama Islam tersebar di berbagai daerah ya. Misalnya kalau di Pajang itu ada Mataram Islam, ada Kesultanan Ngayogyakarta, ada Jipang Panolan, ada Kesultanan Giri, ada Cirebon misalnya. Nah, hal ini hampir serupa dengan yang terjadi di era Bani Umayyah ketika melawan Abbasiyah ya, sehingga Islam sampai ke Casablanca, ke Maghrib. Banyak ulama terkenal seperti Syekh Maghribi, juga di Andalusia itu di Eropa banyak melahirkan ulama besar yang produktif juga, mempunyai karya-karya masterpiece. Nah, satu contoh lah itu Imam siapa yang mengarang Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah misalnya. Jadi dengan metode dakwah yang arif, bijaksana, Jawa yang dulunya beragama Hindu, Buddha itu telah berubah menjadi penganut Islam ya. Jadi orang Jawa mengatakan kemana itu Majapahit yang besar itu. Jadi dikatakan ilang sirno kertaning bumi, hilang di telan bumi ya. Itu bukan dikudeta, bukan diserang, bukan dibom, bukan jadi suryo diningrat lebur dining pangastuti. Artinya kejahatan, angkara murka itu bisa dikalahkan dengan kehalusan, kelembutan, kearifan ya. Karena Wali Songo itu ketika berdakwah sangat menggunakan kearifan ya, kebijaksanaan, sangat toleran. Misalnya Sunan Kalijogo ya, jadi sangat toleran terhadap budaya lokal, karena ia berkeyakinan bahwa masyarakat akan menjauh jika pendirian mereka diserang ya. Mereka harus didekati dengan cara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Nah, jadi ia berkeyakinan kalau Islam sudah difahami, kebiasaan-kebiasaan lama itu akan hilang sendiri ya. Jadi maka Sunan Kalijogo itu terkenal sinkretis ya, ada penyesuaian antara aliran-aliran dalam mengenalkan Islam ya, menggunakan seni menggunakan jalur kesenian lah. Ada seni ukir, ada gamelan, ada wayang, ada seni suara, seni suluk ya, sebagai sarana dakwah.
Dia juga menciptakan misalnya kostum, misalnya ada baju takwa, ada perayaan sekaten, gerbek mulut, layang kalimosodo, dan banyak lagi kayak lakon-lakon di wayangan ya, lakon Petruk misalnya dari Draja itu ya. Terus dia dari segi tata kota misalnya, dia membuat lanskap pusat kota itu ada karaton, ada alun-alun, ada beringin, terus ada masjidnya sebagai pusat di kotanya, yaitu diyakini sebagai karya Sunan Kalijogo. Jadi metode dakwah itu tidak hanya kreatif tapi juga efektif ya, yang menjadikan orang bisa istilahnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya. Apalagi dengan pendekatan politik misalnya, lobby politik, pendekatan personal ya, persuasif ya, sehingga banyak adipati Jawa itu yang bisa memeluk Islam itu lewat Sunan Kalijogo ya. Ada misalnya Adipati Padanaran, Kartasura, ada Kebumen, Banyumas, Pajang. Sekarang Pajang itu jadi kota gede ya. Nah sama halnya dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq, Sunan Kudus itu mendekati masyarakatnya juga melalui simbol-simbol Hindu dan Buddha ya. Coba kita lihat misalnya arsitek Masjid Kudus ya, itu bentuk menaranya, gerbang, pancuran, padasan itu tempat wudu, itu melambangkan 8 jalon Buddha ya. Jadi itu seperti sebuah wujud kompromi yang dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap budaya lokal ya. Masjid musola di depannya dibangun kolam ya, supaya orang Jawa yang kakinya itu kotor nggak pakai sendal itu kalau masuk ke masjid lewat kolam dulu biar bersih ya. Masjid Demak misalnya itu bentuknya juga nggak dibuat seperti Masjid Madinah ya, namun ya mengadopsi model lokal karena iklim dan alam di Arab itu tentu berbeda dengan iklim yang ada di Jawa. Di Jawa sering hujan, kalau bangunan besar atapnya tidak disusun-susun ya, maka ya akan bocor. Terus misalnya di Jawa itu kan kalau membuat bangunan itu ada soko itu penyangga supaya bangunan kokoh. Ya itu karena apa? Karena ya memang dulu ya, di Jawa itu kayu sangat melimpah ya, banyak kayu jati. Coba di Arab andai ada kayu jati kayak di Jawa, itu pasti masjid-masjid yang di Arab itu dibuat dengan kayu jati. Nah, karena di sana nggak ada, maka pakai kayu-kayu kurma. Nah, jadi mazhab Islam di Indonesia itu ya ada yang menyebut mazhab Islam Nusantara, di mana adalah nama lain dari golongan yang ikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dakwahnya itu halus, nggak frontal, tidak ekstrim gitu ya. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di Nusantara, yang mempunyai kultur Indonesia, yang mempunyai budaya-budaya lokal ya, kearifan budaya lokal. Jadi misalnya kalau di Arab itu ada jubah sunnah ya, ada pakaiannya itu jubah ya, namun orang di Nusantara tidak harus menirukan, karena yang wajib itu adalah bukan jubahnya tapi menutupi aurat ya. Ya meskipun dengan cara yang berbeda-beda ya. Misalnya di Indonesia tuh yang lazim ya pakai hem. Kalau di Turki itu pakai turbus mungkin ya. Nah, di Rusia itu baju yang khas ya, baju sarafan lah ya. Jadi tidak harus sama bentuknya, tapi esensinya harus terpenuhi ya. Jadi Allah kan mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih ya. Nah, hanya saja mungkin ada yang mengatakan ini Islam Nusantara ini agak ganjil ya, agak ganjil didengar ya. Jadi memang betul ya, Islam itu hanya satu dan memiliki landasan yang satu ya. Ya akan tetapi selain memiliki landasan nas-nas syariat ya,
Nas-nas syariat itu ya Al-Quran, Sunnah itu nas syariat. Islam juga mempunyai acuan, itu disebut dengan maqasidus syariah, tujuan syariah. Nah, dari mana maqasidus syariah itu digali? Ya dari nas-nas syariah, teks-teks Al-Quran, Al-Hadis. Dicari hukum-hukumnya melalui sekian penelitian atau disebut istiqra ya. Dan ulama-ulama kita sudah sejak dulu melakukan hal itu ya, melakukan penelitian dengan menjadikan nas-nas syariat, hukum-hukum digali daripadanya, ilat-ilat dan hikmah-hikmah sebagai objek penelitian. Nah, dari penelitian itu diperoleh simpulan bahwa di balik aturan-aturan syariat ada tujuan yang hendak dicapai. Yaitu tujuannya apa? Kemaslahatan manusia di dunia akhirat. Jadi kemaslahatan itu ya semakna dengan kebaikan, kemanfaatan ya. Dan itu ada acuannya. Kemaslahatan itu harus mengacu kepada prinsip ya, ada 5 prinsip di dalam agama atau disebut al-kulliyatul khams, yaitu pertama hifdzuddin ya, menjaga agama, hifdzul aql, menjaga akal sehat, hifdzun nafas, menjaga jiwa ya, nyawa, hifdzul mal, menjaga harta, dan kelima hifdzul id, itu menjaga kehormatan. Maqasidus syariah sekurang-kurangnya itu penting untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang kontekstual. Jadi tidak harus selalu hukum itu dilihat, pahami secara tekstual, tapi harus kontekstual. Ya. Yang kedua, dalam memecahkan persoalan yang misalnya tidak ada acuannya ya, secara langsung dalam teks hadis maupun teks Quran ya, lahirnya dalil-dalil sekunder ya selain Al-Quran dan Sunnah itu merupakan konsekuensi logis dari posisi maslahat sebagai tujuan syariat tadi itu ya. Maka kita kenal beberapa dalil-dalil sekunder ya yang dipakai oleh ahli sunnah itu. Misalnya ada ijma, ada qiyas, istihsan ya, ada satu dzari'ah, ada uruf ya, ada maslahat mursalah misalnya, itu dipakai, dijadikan pedoman. Dalil sekunder ya, misalnya ijma misalnya. Dulu para sahabat ya yang dipimpin Khulafaur Rasyidin itu pernah mengadakan musyawarah dalam mencari kesepakatan bersama, memecahkan hukum, mencari kesepakatan ya, mufakat lah. Ya, momentum-momentum inilah yang melahirkan ijma ya, kesepakatan. Qiyas misalnya ya, qiyas itu memberlakukan hukum yang memiliki acuan nas untuk kasus yang lain. Kasus yang lain itu kasus apa? Kasus yang tidak memiliki acuan nas, karena keduanya memiliki alasan atau ilat hukum yang sama. Mencari acuan hukum dari kasus yang serupa. Ya, misalnya kita sekarang tahu narkoba, haram nggak hukumnya? Haram. Apakah narkoba itu ada di Al-Quran atau Al-Hadis? Nggak ada. Hukumi haramnya narkoba itu memakai hukum qiyas. Qiyas burhani namanya. Jadi kepastian hukum syar'i narkoba itu dapat dipahami melalui analogi atau qiyas dengan hukum khamr ya, karena ada persamaan ilat itu sebab antara khamr dan narkoba, yaitu sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal. Misalnya ada istihsan ya, itu contohnya kalau sekarang ya kasus-kasus seperti fenomena bank misalnya. Nah, contoh istihsan tentang tindakan medis misalnya ya. Jadi kebolehan dokter itu melihat aurat ajnabi ya, aurat orang lain yang bukan mahram. Karena faktor-faktor kemaslahatan, pengobatan, operasi,
Jadi hukum-hukum aurat ajnabi yang tadinya haram, tapi karena ada tujuan utama yang lain, ya sehingga menyebabkan kebolehan itu. Karena ada faktor kemaslahatan. Dan konsep ini berlaku umum di setiap klinik, rumah sakit, tanpa bisa ditolak oleh masyarakat, ya. Ada juga wakaf tentang, ya, jadi hukum asal wakaf itu kan terjadi pada barang yang nggak bergerak, ikor misalnya, ya. Tapi saat ini, ya, aplikasi wakaf bisa banyak dilakukan pada benda-benda yang bergerak, misalnya wakaf tunai, wakaf mobil, wakaf buku, dan lain-lain. Ada juga satu dzari'ah atau tindakan preventif, yaitu upaya menutup jalan yang diyakini atau diduga kuat itu mengantarkan pada mafsadat, ya. Ada lagi urf kebaikan, tradisi, adat istiadat yang sudah dialami, sudah dijalani oleh sekelompok manusia, baik personal maupun komunal, ya. Jadi uruf seseorang atau suatu masyarakat itu harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, ya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Quran misalnya, khudhil afa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, surat Al-A'raf. Ambil yang baik, sesuatu yang sudah baik, ma'ruf, dikenal baik, itu nggak apa-apa dipakai. Riwayat Ibnu Mas'ud, ya, disebutkan ma'ru'ahul muslimina hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh orang-orang itu baik, ya, orang muslim baik, maka Allah memandang baik pula, ya. As-Sarakhsi misalnya dalam kitab Al-Mabsud mengatakan atsabitu bil urfi katsabitu bin nas. Yang ditetapkan urf sama dengan yang ditetapkan oleh nas. Nah, artinya pada titik ini perlu ditegaskan bahwa Islam itu bukan budaya. Karena yang pertama itu bersifat ilahiyah, yang kedua bersifat insaniyah, kemanusiaan, ya. Nah, akan tetapi berhubung Islam itu juga dipraktekkan oleh manusia, ya, maka pada satu dimensi ia bersifat insaniyah, kemanusiaan. Dan karenanya Islam itu tidak mengancam eksistensi kebudayaan, ya, yang dipraktekkan manusia pada dimensi ruang tertentu, sehingga tidak boleh mengancam eksistensi yang bersifat insaniyah itu. Jadi selain nusus syariah atau teks-teks syariah dan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah, Islam punya satu lagi, yaitu mabadi' syariah, yaitu prinsip-prinsip syariat. Nah, salah satu prinsip yang paling utama sekaligus menjadi ciri khas Islam yang paling menonjol adalah apa? Al-wasatiyah. Nah, karena ini dinyatakan langsung dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi wasatiyah ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata moderasi. Wasatiyah itu diantara salah satu maknanya adalah al-waqi'iyah, realistis. Realistis di sini tidak berarti menyerah, ya, pada keadaan yang terjadi, ya, tetapi juga tidak menutup mata dari realitas yang ada dengan tetap berusaha menggapai keadaan ideal, ya, karena nggak mungkin ideal itu bisa tercapai. Maka kaidah fikih itu banyak yang mengacu pada prinsip waqi'iyah ini. Di antaranya misalnya ada kaidah ad-dararu yuzal, ya, kemudaratan itu harus dihilangkan. Idza daqal amru ittasa'at wa idza ittasa'at daqa. Dalam kondisi sempit ada kelapangan, dalam kondisi lapang itu ada kesempitan. Terus ada darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan, didulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.
Terus kalau tidak bisa mencapai yang tinggi misalnya, ya, an-nuzul ilal waqi'il adna inda ta'adzil masalil a'la. Jadi turunkan grade ya, turun ke realitas yang lebih rendah. Itu ketika kita nggak mungkin mencapai idealitas yang lebih tinggi ya. Ya kan, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh kan, kalau nggak bisa dicapai semua ya jangan ditinggal semua. Kan banyak bangsa manusia yang terlahir bukan sebagai orang Arab, ya kan? Jadi maka ada sejumlah kendala kultural ya yang menghalangi mereka untuk langsung mengambil, memahami hadis itu. Ada kendala kultural, kendala bahasa, kendala budaya. Nah, oleh karena itu perlu ya memanfaatkan bantuan para ulama mujtahid ya dari berbagai level untuk menghindari ya pemaksaan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis ini ya. Nah, untungnya kita punya ulama-ulama ya yang memiliki jalur pemahaman keilmuan yang sanadnya itu sudah mutasil, karena dia mempunyai ilmu, mendapatkan ilmu dari gurunya secara talaki, turun-temurun, sehingga kesesatan dalam menyimpulkan hukum bisa dihindari ya, karena sanadnya jelas. Nah, terkait konflik-konflik misalnya, kita membahas tentang konflik perselisihan misalnya antar sahabat. Jadi memang dalam sejarah perjalanan agama ini selalu diwarnai dengan perselisihan dan konflik ya. Dulu ada sahabat Ali, ada konflik dengan Muawiyah, dengan Aisyah. Zaman dinasti yang bermacam-macam, namun ya Islam tetap jalan. Islam berkembang. Makanya kalau umat Islam harus satu faham, satu kata, satu pendapat, satu visi, ya sepertinya mustahil ya. Baik dalam bidang politik, sosial, ilmu, pengetahuan, karena ya itu sudah nas dari Allah. Level sahabat Nabi saja yang notabene-nya adalah khiyarun nas, manusia pilihan, tidak bisa menghindari konflik. Terjadilah perang Jamal, perang Siffin ya. Dinasti Abbasiyah ya, yang merupakan pesaing utama dari Umayyah. Jadi berkahnya perseteruan itu, misal pasca Khalifah ke-13 dinasti Umayyah itu saat itu ada di Suriah ya. Perang dengan dinasti Abbasiyah, sebagian Khalifah Umayyah lari ke Andalusia, Eropa. Justru di sana menyebarkan Islam di dataran Eropa. Eropa jadi pusat perhatian dunia ketika itu karena ada dinasti Andalusia ya, Islam di Andalusia, dinasti Umayyah di Andalusia. Setelah itu ada namanya Bani Buwaihi misalnya, tahun 946 sampai 1055, itu dinasti yang menganut Syiah. Pernah menggulingkan Abbasiyah ketika itu era Al-Mustakfi, Khalifah ke-17. Abbasiyah suatu ketika menjelang akhir-akhir juga pernah mengalami masa kemunduran ya, masa perpecahan akibat banyak dinasti-dinasti kecil yang berdiri sendiri-sendiri. Di situ ada satu dinasti Turki ya, namanya Seljuk, itu berjasa terhadap kelangsungan Bani Abbasiyah ini. Jadi ia menyelamatkan Bani Abbasiyah dari perpecahan dan kehancuran. Itu era Al-Qaim, Khalifah ke-26. Orang Seljuk itu orang yang bermadhab Sunni ya. Sehingga di era Al-Qaim Irak kembali ke Sunni lagi. Lalu ada bangsa Seljuk yang di wilayah Asia Kecil, atau di peta itu ada Anatolia yang dulu dikuasai Romawi, kini jadi Turki Seljuk. Terus kemudian dikuasai Mongol ya. Ya, Islam itu gitu, dikuasai Mongol, berganti orang Mongol. Dan akhirnya berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani ya. Sehingga saat ini Turki sana itu mayoritas Islam, karena terakhir penguasa itu Turki Utsmani. Kekhalifahan Islam yang terpanjang dalam sejarah Islam. Ada 36 khalifah. Lama sekali, hampir 700 tahun tuh.
kan mulai 1300 sampai abad 19 ini ya, 1922. Nah, meskipun perselisihan antara dinasti Islam itu memang ada, ya nggak bisa dipungkiri. Namun dalam sejarah kita tahu kecintaan mereka terhadap Islam itu pasti lebih besar ya. Sehingga dalam sejarah mereka tidak akan membiarkan kekuatan lain selain kekuatan Islam itu berkuasa, mengganggu kedaulatan pemerintahan umat Islam. Misal, dulu ketika Umayyah misalnya, itu kalau melihat Romawi ya nggak seneng, bertarung. Ya, zaman Muawiyah saja itu perang pengepungan Konstantinopel ya selama bertahun-tahun. Ya meskipun belum berhasil. Era Abbasiyah melihat Romawi ya nggak seneng. Harun al-Rashid itu perang melawan Bizantium ya, memerangi Raja Nikoporus, memerangi Ratu Irin, sehingga di era Abbasiyah itu memperoleh hasil yang membanggakan ya, menguasai Hiraklea itu Hirokla. Ada Tina itu dalam bahasa Arab bahasanya Tuanah ya, itu tahun 800-an Masehi. Bani Seljuk juga sama. Bani Seljuk itu perang melawan Romawi di Anatolia, berhasil menguasainya, sehingga Anatolia, Asia Kecil berhasil jadi masuk wilayah kekuasaan Bani Seljuk. Ada lagi dinasti Fatimiyah, itu di Mesir abad 11. Dinasti Fatimiyah itu dinasti Syiah yang berhasil mendirikan Al-Azhar, mendirikan kota Qahirah atau Kairo sekarang. Ada juga misalnya Mamluk, dinasti Mamluk itu dinasti para budak. Itu agak akhir ya, abad 13, abad 16. Itu meskipun dinasti para budak, Mamalik ya, itu juga berperan penting terhadap menjaga Islam di Suriah terutama, di Mesir. Dari mana? Dari tentara salib. Ya. Menahan serangan Mongol. Mongol itu orang-orang Cina ya. Era Hulagu Khan, era Timur Leng itu mau menguasai Mesir ya. Tentara salib juga menguasai Mesir ketika itu dikuasai oleh dinasti Mamluk, dinasti para budak. Maka terkenal itu ada pertemuan namanya pertempuran Ain Jalut. Ditahan itu ya. Kalau nggak ada dinasti Mamluk, ya mungkin Islam sudah dikuasai oleh orang salib, orang Mongol ya. Baru datang setelahnya yang kita kenal dengan itu dinasti Ayyubiyah di Mesir. Ya, ketika Mesir pernah dikuasai Syiah, dinasti Ayyubiyah ini abad 12 itu berperang melawan Fatimiyah pada orang Islam. Karena beda aliran, Sunni, Syiah. Ya, dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi ya, atau yang dikenal dengan Saladin. Tak hanya melawan sesama Muslim, tapi juga melawan tentara salib. Ya, itu nggak bisa dipungkiri dalam sejarah. Sehingga kota Yerusalem, Masjidil Aqsa itu berhasil kembali kan direbut kaum Muslim. Itu dikenal dengan namanya Perang Hattin 1187 lah, abad 11. Oke, ada juga di Turki Utsmani misalnya, Sultan Murad itu perang melawan raja-raja Kristen, Raja Balkan, Paus II. Ada juga Sultan Mehmed II perang melawan Bizantium sehingga berhasil merebut kota Konstantinopel ya tahun 1453, sehingga kita kenal Istanbul dan Turki itu menjadi negara yang mayoritas Islam ya. Itu berkat ya jasa-jasa para dinasti-dinasti Islam ya, yang meskipun juga ada konflik internal bersama dinasti-dinasti Islam lainnya, juga perannya terhadap membentengi serangan lain yang selain Islam itu juga tak bisa dipandang sebelah mata. Artinya meski tidak ideal ya, namun eksistensi Islam itu harus tetap nampak ya. Ya meski perpecahan, konflik gak ideal, tapi harus nampak Islam itu. Jadi dari berbagai bentuk pemerintahan sejak zaman dinasti sampai sekarang ya, memang secara sejarah ya kita tidak menemui bentuk pemerintahan yang paling ideal, yang paling bagus. Setiap era pasti ada kelebihan, ada kekurangan, dan setiap pemerintahan pada masa-masa dinasti tersebut selalu muncul pimpinan yang baik,
raja yang baik, sultan yang baik. Ya tapi sebaliknya ada juga yang nggak baik, ya. Ada yang adil, ada yang berprestasi, ya ada yang nggak menonjol, ada yang agak jahat, ada yang, kalau kita ambil yang baik-baik di era Umayyah, kita pasti kenal itu Umar bin Abdul Aziz. Padahal era Umayyah itu banyak loh, ada 13 khalifah. Di era Abbasiyah misalnya, kita pasti kenal, kita tahulah namanya Harun ar-Rasyid. Padahal Abbasiyah itu panjang loh, ada 37 khalifah. Di era Umayyah Spanyol ya, kita tahu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Padahal ada 17 khalifah di sana itu. Era Ayyubiyah saja ya, Saladin itu ya, kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Dia nggak pakai khalifah tapi pakai gelar sultan. Itu ada 9 sultan ya. Di era Ayyubiyah itu kita kenalnya mungkin tahunya Salahuddin Al-Ayyubi. Di era Turki Utsmani ya, kerajaan Islam yang paling panjang 700 tahun sampai abad 19 akhir-akhir ini kan, masih abad-abad modern. Kita pasti kenal Sultan Mehmed II ya, yang membuka Istanbul itu, Konstantinopel, padahal ada 36 khalifah di sana itu. Jadi memang tidak semua pemimpin-pemimpin itu terkenal dan menorehkan prestasi yang gemilang. Di setiap era itu pasti ada konflik, ada pertikaian, baik di internal di kalangan sesama umat Islam maupun eksternal dengan kekuatan lain ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pemerintahan-pemerintahan di masa dinasti tersebut itu paling ideal? Apalagi menjadi kiblat bagi sistem pemerintah di zaman sekarang, pasti sudah tidak bisa, nggak relevan. Nah, saat ini yang paling penting itu bahwasanya Islam itu, syiar Islam itu nampak. Ya, adapun masalah kualitas, kekurangan, ya perlahan tetap harus ditingkatkan. Agar selain hanya nampak, namun juga Islam itu berkualitas. Karena kalau kita misalnya mengacu pada tujuan agama ini ya, seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran, itu ada 3 surat yang redaksinya sama, tapi berbeda tempatnya. Misalnya surat Fatah 28 itu huwallazi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang kedua misalnya surat Taubah ayat 33, sama redaksinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Lanjutannya walau karihal musyrikun. Yang ketiga surat Shaf ayat 9, sama persis. Artinya liyudhhirahu, adhara yudhiru idharon, itu artinya nampak. Nampak itu kalau secara etimologi bahasa itu mengindikasikan sebuah kekuatan, komunitas besar, mayoritas. Jadi ya lebih baik mayoritas dulu sekarang, nampak dulu, banyak dulu, daripada seperti paham-paham yang ekstrim yang mempunyai pendapat sedikit namun berkualitas. Itu bahaya. Jadi pemikiran seperti ini itu berpotensi memunculkan khawarij model baru, neo khawarij, dan itu berbahaya loh. Karena golongan khawarij ini senangnya itu eksklusif, menyendiri, senang meskipun hanya sedikit. Ya, kalau nggak sesuai dengan pemahamannya dianggap salah, mungkar. Padahal hanya masalah furu'iyah. Ia relatif tidak menerima perbedaan pendapat, tidak mau mengakomodasi pendapat orang lain. Ini sangat bahaya. Karena bahaya khawarij itu dahsyat terhadap kelangsungan orang Islam. Ya, maka mayoritas di Islam itu harus kita jaga. Indonesia yang mayoritas warganya Islam itu harus kita jaga, itu aset yang berharga. Maka kita jangan sekali-sekali berpikir ekstrim, eksklusif, merasa paling benar, merasa paling baik lah, itu nggak boleh. Kalau kita mengklaim kelompok kita paling benar dan kelompok lain salah, itu kita khawatir akan terjebak pada paham-paham yang mudah mengeluarkan orang-orang Islam itu yang masih fasik, yang masih suka berbuat dosa, yang belum taubat, itu menuduh mereka keluar dari agama. Nah, kalau mereka kita tuduh, anggap keluar dari agama, kan malah akan mengurangi jumlah
populasi masyarakat Islam toh. Dan itu akan pasti bertentangan dengan semangat liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ini kan, jadi yang penting itu banyak saja. Masalah kualitas, belum bisa melaksanakan agama secara sempurna, itu adalah bagian dari di proses, dari pembinaan, dari peningkatan diri. Yang penting tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama, apalagi menuduh mereka sebagai orang kafir karena hanya masalah melakukan dosa, ya kan? Jadi orang Khawarij itu ketika menganggap orang yang mencuri, orang yang berzina itu keluar dari ajaran Islam, maka ia telah membuat orang tersebut putus asa dari rahmat Allah, seolah-olah tidak ada harapan akan ampunan Allah, ya. Padahal dosa orang yang putus asa itu adalah dosa yang paling besar, dan yang berputus asa itu hanya orang-orang kafir, kan dalam Al-Quran, innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi dosa putus asa itu di atas dosanya orang yang berdosa lah, ya. Jadi, padahal ayat tersebut diteruskan dengan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, ayo kembali. Jadi semua hadis yang menerangkan tentang dibukanya pintu taubat itu adalah sebelum orang mati, kan? Namun orang Khawarij justru menutup taubat sebelum orang itu mati, jadi keliru ini, ya. Nah, terakhir saya ingin merefleksikan bahwasanya Islam itu adalah agama yang fitrah, ya. Agama yang sesuai dengan naluri manusia, agama yang bersesuaian dengan jati diri manusia diciptakan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dzalika dinul qayyim, aqim wajhaka lidinil qayyim. Jadi Islam itu agama fitrah, di mana hukum Allah itu pasti sesuai dengan nurani manusia. Ya, nurani manusia itu yang hati kecil manusia yang mengatakan baik, atau hati kecil manusia mengatakan jelek, berarti jelek. Kalau hati kecil mengatakan itu baik, berarti baik, sesuai dengan fitrah nurani. Ya, misalnya siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, saat ia melakukan kejelekan, kesalahan, misal mencuri, misal merampok, membunuh, itu pasti ia melakukannya dengan was-was, ya, sembunyi-sembunyi, takut kalau ketahuan orang, ya, tidak terang-terangan, ya. Jadi manusia itu nggak bisa membohongi nurani kemanusiaannya sendiri, membohongi fitrahnya sendiri. Kalau ia melakukan kesalahan, dosa, itu pasti takut, dak-dik-duk gitu kan, pasti was-was, ya. Jadi Islam itu merupakan agama fitrah, di mana selain mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, juga mengajarkan sesuatu yang sifatnya ya manusiawi. Ia juga mengajarkan tentang makanan, ya, misalnya jangan makan yang jelek-jelek, yang kotor, apalagi bangkai, gitu, ya. Itu kan pasti bertentangan dengan fitrah manusia kalau misalnya kita boleh makan bangkai, ya kan? Karena itu pasti nggak sehat, nggak terhormat, ya. Maka Allah mengajarkan innama harrama 'alaikumul maitata waddama walamal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Jadi mengajarkan hal-hal yang sangat manusiawi, sangat masuk akal, sangat sesuai dengan fitrah. Agama Islam juga agama fitrah, di mana manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu ya harus dengan cara yang wajar, dengan transparan. Mahasiswa ingin pintar ya suruh belajar, suruh kuliah, tidak disuruh bertapa di tepi sungai misalnya. Orang mau dapat uang ya suruh kerja, suruh transaksi, suruh bisnis, ya, tidak disuruh perampok, mencuri, babi ngepet, ya. Ketika fitrah itu sudah demikian, ya, sehingga agama itu tinggal menganggap bahwa amalia-amalia tersebut merupakan ya agama, dzalikal dinul qayyim. Ya kan? Jadi kalau gitu enak saja kita beragama, tidak harus sempit, harus ibadah, sholat, wiritan, sholat malam, ya itu semua bagus, pasti bagus, tidak bisa ditentang, tidak bisa dipungkiri. Amalia-amalia, ibadah-ibadah mahdhah itu bagus semua, karena sesuai dengan ajaran, sholat, berzikir, mengaji,
sholat lail, berpuasa, pasti bagus. Tapi amalia-amalia yang sifatnya manusiawi, yang tidak bertentangan dengan larangan-larangan agama, itu juga bagus. Dzalika dinul qayyim. Ya, orang salat juga berarti sedang beragama. Orang transaksi jual beli ya juga sedang beragama. Orang ketika masuk ke kelas kuliah ya sedang beragama. Ayah mencari nafkah untuk biaya sekolah juga beragama. Kalian nonton video ini juga berarti kan meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, ya. Maka semua aktivitas manusia seperti belajar, ngaji, ya, sopir, jualan dan sebagainya itu merupakan bentuk dari aktivitas keberagamaan. Anak mengatakan tolabul halal faridatun ala kulli muslim. Pokoknya selain melakukan perbuatan dosa, haram, mungkar, berarti kita sebagai muslim sudah melakukan hal-hal yang halal. Dan itulah merupakan praktik dari beragama. Nah, maka mari kita belajar beragama secara dewasa, tetap berpegang teguh bahwa prinsip agama kita, Islam, ini adalah agama yang paling benar. Agama untuk seluruh alam yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kemaslahatan, keseimbangan hidup dunia akhirat, ya kan? Yang memang awalnya kita pahami bersama, munculnya di Arab. Sejarah mengatakan seperti itu. Namun agama ini bukan hanya milik orang Arab, namun milik seluruh alam, ya, seluruh dunia. Sehingga Allah sebenarnya mendesain agama ini itu mudah untuk diterapkan di setiap tempat di muka bumi ini, ya kan? Allah mengatakan inna dini yusrun. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya, ya kan? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu janji Allah, ya. Jadi jangan menganggap agama itu sulit. Jangan menganggap agama itu harus sesuai tradisi orang Arab, enggak, ya. Jadi mari kita belajar dari sejarah untuk menatap masa depan yang lebih baik, ya. Ya meski tidak ada sejarah yang sempurna, karena memang kehidupan manusia di dunia ini tidak pernah ada kata sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.